Mangga di pohon ada berapa? Mau dipetik banyak benalu. Baju kebuka urusan siapa? Yang pasti bukan urusan elu. Welcome back guys. Welcome back. To TTM. Ya. Talking ada makna. Talking ada makna. Kita lupa bilangin by the way di awal-awal. Kita tuh podcastnya kayak 2 minggu sekali. Yes. So every Saturday, we're trying to get out a content for you guys. Topiknya akan beda-beda, of course. So we'll see. Oke guys, jadi ini termasuk episode yang menurut gue nggak kalah penting dengan episode nantinya. Semua episode kita penting sih sebenarnya, cuman ini episode yang kita akan bahas cukup penting karena banyak terjadi di kalangan teman-teman Menurut kita. menurut gue ini yang paling, I guess, umum ya. Yes. Di Indonesia, of course. Ya, dan juga ini pernah gue alamin juga sih, Saf, sebenarnya. Kita bakal bahas tentang kenapa sih baju perempuan harus tertutup. Gitu. Menurut gue ini penting banget karena gue cerita pengalaman gue dulu ya. Gue tuh termasuk orang yang cuek. Gue bodo amat baju, gue nggak peduli mau umbar-umbar atau mau kayak tank top atau apa, gue nggak peduli sejujurnya gitu. Tapi ternyata orang-orang di sekitaran gue tuh peduli banget, terutama. Which is kayak gue nggak ngerti kenapa. Gue juga nggak ngerti kenapa. Nah, terutama yang gue rasakan banget itu di kampus gue. Gitu. Kan gue sekolah SMA di internasional. Begitu gue masuk ke kampus gue, ternyata beda banget gitu. Jadi gue cuma pakai kaos nih, Saf. Kaos yang V-neck, Saf. Gue kayak bener kelihatan, Saf. Sumpah nggak kelihatan, Saf. Gue lagi ngomong sama dosen gue nih, bertiga sama temen gue. Jadi temen gue dipanggil. Tau gak dia ngomong apa? Tolong kasih tahu temen kamu, kata dia. Kenapa? Itu pakai baju jangan kebuka, itu bisa menarik perhatian cowok-cowok. Gue cuma pakai kaos, Saf. Iya. Kayak see-through enggak kan? Enggak see-through, dan menurut gue ya, pertama kenapa sih lo harus ngomong kayak gitu? Itu membuat gue nggak nyaman banget. Kedua, baju gue juga sebenarnya biasa aja. Kaos cuy, lo mau pakai apa lagi I sih? know, dan itu kayak kaosnya juga kaos biasa gitu. Gue bingung kayak jadi itu salah satu contoh ya, di Indonesia ini memang orang-orang tuh sangat peduli dengan hal-hal kecil yang sebenarnya lo nggak perlu liatin, lo sebenarnya nggak perlu peduli ke sana, tapi but why gitu. Kalau gue sih, I guess punya cerita dari temen ya sih. Jadi tuh dia bilang kayak, iya gue dikomenin sama teman gue, kayak lo tuh punya, ya kalau bisa dibilang kayak lo nggak, jangan pakai yang ketat-ketat deh, nanti kayak mengundang pembicaraan apa segala macam. Maksud gue kayak it's unfair ya nggak sih, kayak bukan dia juga yang minta dia punya maksud gue kayak orang yang lebih kurus yang nggak punya bisa pakai pakaian ketat tapi dia nggak bisa gitu. So kayak maksud gue ya itu jadi unfairness aja sih, dan kenapa orang-orang again kayak ambil masalah di situ. Yes, setuju gue. Instead of lo ngatur kita, coba lo atur pikiran lo lah. Lo jangan ngeliatin hal-hal kayak gitu. Lo tahan nafsu lo gitu lo. Ya kasarnya gitu sih guys. Menurut gue sih seperti itu. Dan gue tanya ke beberapa temen gue juga, mereka bilang ya kenapa harus kita yang diatur? Ini kan tubuh kita. Maksudnya kalau gue kepanasan, masa gue nggak boleh pakai tank top? Masa gue nggak boleh pakai celana pendek? Cuman karena lo nggak bisa nahan nafsu lo. Itu ngebuat gue kayak jujur agak-agak murka gitu. Kayak kenapa? Especially friends group kita ya, ngerti lah kalau misalkan kita kayak lagi di acara, let's say acara keluarga yang lumayan formal, or like acara kantor, obviously kita akan pakaian proper juga, ya kan? Cuma maksud gue kalau misalkan kita kayak ke mall, or like lagi hangout di mana gitu, maksud gue kayak hal yang kayak gitu tuh apa ya, lo ngurusin bisnis lo aja sendiri lah gitu loh. Maksud gue kayak emang gue mengganggu lo segimananya sih gitu, right? Gue tuh mikir juga ya, karena gue kan ada pengalaman nih, gue kan suka olahraga gitu. Gue olahraga, terus gue misalnya berenang atau misalnya gue naik sepeda itu memang bajunya ketat banget. Dan gue memang merasa orang-orang tuh sering ngeliatin. Maksudnya lo masa nggak pernah ngeliat tubuh istri lo sih gitu loh. Kenapa lo kayak kaget banget gitu? Kayak it's appropriate places that you wear it at, tapi kayak ada aja gitu loh orang yang menurut mereka kayak, aduh ini kayak gue nggak bisa nahan nafsu gue, ya lo yang harus ngalah basically. Jadi kadang tuh gue merasa kayak kasihan banget, masa sih kita tinggal di Indonesia tapi kita tuh nggak bisa nyaman dengan tubuh kita sendiri, cuman karena kita tuh tinggal di tempat yang memang hal-hal seperti itu tuh masih ya maksudnya nggak biasa gitu. Kasihan lah gitu, maksudnya cuma kayak hal kayak gitu. Exactly. Lo biasanya pakai baju kebuka pas kapan, Saf?
Maksudnya kayak alasannya apa gitu loh. Kalau in general kayak pergi-pergi lo lihat gue kalau di Jakarta enggak ya. Yes. Cuman maybe kalau misalkan kayak kita ke Bali gitu kan, I mean kayak itu panas, lo lagi liburan, lo lagi di pantai terus ya nggak sih, jadi kayak ya pakai tank top, pakai celana pendek, right? I think that's like the normal thing to do lah ya di Bali gitu. Atau olahraga, maybe karena kan kayak ya kalau lo pakai tangan panjang ya panas. Jadi kita sesuaikan aja ya guys dengan kondisi Indonesia ini yang panas gitu. Jadi kasihan lah, masa lo harus pakai tangan panjang dan maksud gue kayak kalau misalkan itu opsi lo, kayak that's your choice, whatever, it's okay, right? It's fine. Totally fine. Kalau misalkan ada orang choice mereka adalah make baju yang tank top, even kalau misalkan gue lihat ya banyak yang dikomenin tuh yang kayak pakai tank top doang, tank topnya pun yang nggak ketat, nggak kayak spaghetti strap gitu-gitu, kayak tank top biasa dikomenin. Jadi itu sih yang kayak jadi concern kita ya, bukan concern sih, tapi kayak lebih bingung. Why? Exactly. Kayak nih ya, yang sering gue ketemuin adalah, I mean di berita, di kayak WA group gitu-gitu ya. Orang tuh sering bilang kayak pakaian terbuka tuh ngundang sexual harassment. Itu bullshit menurut gue. No, couldn't agree more. Karena cuy, ini terbukti dari survei ya. Ini gue dapet survei Koalisi Ruang Publik Aman di 2019. Orang-orang yang kena sexual harassment 18% pakai rok atau celana panjang. Even berhijab panjang 4%. Pakai tank top cuy cuma 0,4%. Lu bayangin pakai hijab aja dapetnya lebih banyak daripada orang pakai tank top. Jadi kayak apakah itu alasan kenapa kita dapat sexual harassment? No. Menurut gue juga kita harus stop, benar-benar harus stop nyalahin victim ya. Atau karena ini jelas banget bahwa di sini persennya itu lebih tinggi yang orang pakai tertutup. Jadi di sini ya teman-teman juga please banget share ke kita kalau misalnya kalian punya pengalaman seperti ini di Instagram kita apa? Podcast_TTM. Yes. Terus, TTM, sorry. Ya, TTM ya guys. TTM tuh kayak TTM. Dan juga kita bakal ada di YouTube dan Instagram TV. Yes. So in our profile nanti akan ada kita juga upload our episodes there and also Spotify. Yes, Spotify. Klik aja talking ada makna, search, kita akan ada di situ. Jadi jangan malu ya guys sama kita karena kayak kita tuh open banget. Kita open banget and non-judgmental zone. Iya, jadi lo terserah. Lo zone. mau ngomong kasar, lo mau ngomong kayak terbuka atau apa tentang hal yang pengalaman yang lo dapet, itu nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama kita share. Tapi kita kalau lo ngomongin sebut namanya kita juga nggak akan sebut nama sih sebenarnya gitu. Jadi lo tenang aja. I mean di Insta kita nanti kita akan taruh di bio-nya Google Form yang lo bisa anonymous aja. Jadi lo kalau mau share experience, mau bertanya, lo bisa completely anonymous. Kita nggak akan tahu lo siapa. Setuju. Alright. Oke, terus by the way, gue tuh ya juga lo tau gue tuh sering banget dulu ya sebelum gue pas gue kuliah, kalau gue mau bangun pagi sebelum kuliah, misalnya kuliah gue masih siang, gue biasanya tuh nonton Antv. Dan di Antv itu pagi-pagi masih muterin siapa tuh namanya tuh Ayu Azhari dulu yang dia jadi mermaid, namanya apa sih? Putri Duyung. Like literally just translate domba. Gue masih nonton itu, gue masih nonton Dono Kasino Indro, Jin dan Jun. Dan kalau gue lihat dulu tuh orang-orang pakai baju terbuka dan nggak apa-apa sama sekali. Gue nggak ngerti sih kenapa semakin kesini ya semakin ada larangan-larangan yang menurut gue nggak penting. Kayak kalau lo nonton TV sekarang orang cuma pakai V-neck diberemin. I don't get it, why? Itu sesuatu yang lo bakal lihat sehari-hari. Janganlah ngebuat hal itu malah jadi sesuatu yang kalau lo lihat sehari-hari, gitu lo lihat sehari-hari kayak wah gue nggak pernah lihat ini nih. Gitu orang kayak itu tuh argumen orang yang suka bilang kayak kok pakaiannya terbuka sih, emang kamu orang barat gitu kan. Exactly. Dan again yang lo bilang tadi adalah buktinya Indonesia tahun 90-an kita all the movies man kayak itu tuh full of cewek seksi yang kayak sehari-hari kita nggak pakai pakaian kayak gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kayak ya nggak ada komen yang nggak controversial gitu loh. Jadi gue nggak tahu nih kenapa kita sekarang dibilangin kayak oh kok kamu ikut ke barat-baratan sih, tapi nyatanya tuh dulu Indonesia enggak. Kalau lo lihat lah kayak gue kan gue Jawa, gue 100% Jawa kan. Dan dulu aja nyokap gue waktu nikah tuh pakai dodot.
gitu. Iya. Kenapa sih kalau lo pakai dodot lo nggak apa-apa gitu pakai gini? Iya. Tapi kenapa begitu orang Indonesia pakai baju segini? Segini tuh maksudnya ini ya guys, apa di atas yang apa nih namanya nih? Kemben. Lo pakai kemben. Itu benar-benar dipermasalahin banget kayak come on, lo search aja dulu tuh orang-orang kayak gimana, itu tuh udah terbuka bajunya. Mungkin gak cuma Jawa ya, lo dari mana? Gue di Padang sih emang kayak dari dulu emang rada agak tertutup ya. Tapi most of Indonesia kalau gue lihat ya kayak I mean Papua, Sunda, Bali, Sulawesi Selatan even kayak mereka tuh even dulu pakai hal-hal yang kayak sorry to say kelihatan. Iya. Emang udah kayak gitu dari dulu. Jadi maksud gue kalau misalkan argumen lo adalah lo nggak Indonesia banget sih, pakaian lo terbuka. Salah. Kayak lo lihat aja 100 tahun lalu aja, 100 tahun tuh deket loh. 100 tahun tuh kayak nggak jauh. 1900, right? Mereka masih pakai kayak gitu kok. So kayak apakah kita nggak Indonesia? I don't think so. Itu salah sih lo ngomong kayak gitu. Makanya ayo dong kita jangan berpikir seperti itu lagi. Maksud gitu. gue kemarin kan gue tahun lalu tuh ke Jogja sama keluarga gue, ke Borobudur obviously. Gue ngeliat kayak di Batu, di arca-arca itu kan kayak ada banyak cewek-cewek telanjang. Terus gue kayak anjing awkward banget sama bokap gue karena kita tuh society-nya udah di-build supaya kita awkward tentang hal-hal itu gitu loh. Padahal itu biasa Padahal banget. itu Indonesia dari zaman dulu tuh kayak gitu. For the longest time kita kayak gitu. Kan? Gue alhamdulillah ya, gue tuh dari nenek gue. Nenek gue tuh orangnya cukup terbuka. Jadi dia tuh memang suka kayak kalau kelihatan gitu. Jadi dia kayak open banget. Ya gue nggak tahu ya, mungkin budaya turun menurun kita, mungkin dari orang tua kita atau gimana, memang lama kelamaan itu tuh jadi sesuatu yang ingrain lah ya di gitu. Mindset kita. Betul. Nah, mau ngasih contoh sih. Kayak gue cuman mau orang mikir nih. Oke, Indonesia tadi kita udah ceritain ya. Zaman dulu tuh kayak gimana. Lo lihat Barat. Kalau misalkan orang ngomong kayak lo ngikutin Barat banget sih, baju kebuka-buka. Cuy, lo lihat European kayak noble women dulu sampai peasants-nya aja lah kayak di Amrik gitu. Mereka tuh pakai baju, lo tau gak sih yang tangan panjang, dress, yang roknya yang gede gitu, kan? Nah, mereka dulu pakai kayak gitu, cuy. Even kayak on a daily basis, mereka pakai kayak gitu. Jadi maksud gue tuh, gue mau menanyakan aja sih ke society kita, yang ngikutin mana nih, kayak Barat ngikutin Timur atau kita ngikutin Barat, karena these are the facts. Nih gue juga nggak muna ya, Saf, di dalam hidup gue pasti gue pernah ngomong kayak itu orang bajunya kebuka banget. Tapi maksudnya kan inti kita bikin podcast ini juga gue pengen biar kita introspeksi diri lah ya, dan kita bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu loh. Maksudnya bahwa itu tuh nggak nyaman gitu untuk orangnya, mungkin aja dia kepanasan atau apa. Maksud gue kenapa sih kalau orang kepanasan nggak bisa pakai baju kebuka di sini gitu loh. Kayak come on, ayo guys, kita bisa lebih baik lagi gitu loh. I mean like the thing that you said earlier, kayak ya emang kalau misalkan itu alasan agama, kita respect one another, right? Kita juga nggak akan make pakaian yang kebuka, I mean kayak tank top gitu biasa, ya kita juga nggak akan pakai ke dalam masjid or like whatever, right? Jadi itu kayak, maksud gue kita masih respectful lah ya. Cuman maksud gue kalau itu gimana ya, itu values lo. Tapi kayak apakah itu rights lo untuk bilangin orang lain kayak lo nggak boleh ini, lo nggak boleh itu, lo nggak boleh itu, ya nggak sih? Kayak maksud gue kayak why? Menurut gue sih lo fokus ke diri lo sendiri aja gitu. Karena lo juga belum tentu lebih baik dari orang lain kan. Nggak usah lah nyiptain sesuatu yang kayak wah gila dia pakai baju ini nih, terus semua orang pada ngomongin kayak udah stop kayak gitu deh. You guys, kita kayak lebih baik lagi. Dulu gue juga pernah kayak gitu dan jujur gue nyesel banget kayak gitu. Dan mungkin ya lo nggak ngerti kalau misalnya lo nggak pernah ngalamin, tapi makanya itulah inti podcast kita di sini gitu. Kita mau share apa sih sebenarnya yang menjadi concern teman-teman kita di sekitar kita. Tapi kalau misalkan lo lihat ya, apakah ini skewed towards women ya? Karena gini ya, lo lihat deh orang cowok gitu ya, cowok berenang pakai kancut doang nih, pakai speedo maksud gue ya.
pernah nggak lu denger komen kayak kayak pakai kancut doang ngikutin barat ya? Maksudnya pernah nggak even dikomenin kayak terbuka banget? Nggak pernah kan? Mungkin ada tapi jarang banget. Exactly. Lo bandingin kalau misalkan dari 100% komplain tentang kayak terbuka ya, pakaian terbuka mungkin dia kayak 1% gitu. Ngerti ya sih? Ya setuju, dan gue juga sering banget denger ya kayak misalnya teman-teman gue nih di jalan, misalnya dia di catcall sama orang lain, terus orangnya malah mungkin dia cerita ke orangnya malah balas salah sendiri pakai baju kebuka. Itu juga menurut gue apa ya, itu pernyataan yang asal ceplas-ceplos ngomong, tapi itu menjadi budaya di Indonesia. Jadi semuanya ngomongin kayak gitu, lo pakai baju kebuka, lo pakai kebuka, hello, ayo kita lihat dong, ini tadi yang lo udah search, lo udah pollingnya ada kan, bahwa berapa persen tadi orang tadi yang 18% aja tuh pakai tangan panjang, rok panjang cuy. Jadi makanya, kayak tank top aja tuh cuma 0.4%. Jadi sebenarnya kita tuh kayak pengen ngajak orang-orang aja sih. Mungkin kalian nggak sadar bahwa kalian tuh emang melakukan itu on a daily basis supaya kayak ya fokus on other things lah, other more important things. Apakah orang itu tuh baik in general, despite like her appearance, his appearance gitu loh. Tapi lo sendiri pernah ngalamin nggak? Maksudnya kayak jujur gue sering banget, selain yang tadi dosen tadi gue sering banget, tapi gue kayak aduh, dan gue orangnya tuh kayak kalau ada orang sebel sama gue atau gimana, gue balas dia. Emang gue pakai baju gue kenapa? Gitu. Kalau lo gimana biasanya? Kalau gue sih biasanya tuh kayak even gue nggak pakai baju kebuka ya, kadang suka di catcall or apa gitu kan. Misalnya gue sering kayak lari pagi atau apa di komplek, terus kayak kayak lagi catcalling gue akan bales cuy. Gue marah, gue kayak what gives you the right gitu loh. Gue even pakai legging panjang, ngerti nggak sih, legging panjang, pakai tangan panjang, gue udah sacrifice gitu loh, ngerti nggak sih? Gue di komplek, gue bener-bener ketutup, gue kepanasan gitu kan, cuman kayak masih aja gitu loh. Jadi gue nggak ngerti lagi kayak what would make me be able to like run di kompleks gue aja lah gitu kan, tanpa gangguan-gangguan begitu gitu loh. Kayak gue kan sering ya, gue kan follow Gigi Hadid, Bella Hadid, Dua Lipa gitu. Gue kan pengen jadi kakak adiknya mereka ya, cocok nggak? Gue follow mereka dan mereka tuh sering banget kayak di halaman rumahnya gelar tikar, terus kayak ya udah mereka jemuran aja di matahari. Gue tuh sering banget kayak gue pengen banget kayak gitu karena gue suka banget. Oh kayak gitu di Tangsel? Iya, ngerti gak sih? Iya, tapi gak bisa, gak bisa Bo, karena ya mungkin bukan cuma tetangga lo aja bisa kayak gue nggak tahu deh mereka pikirannya seperti apa, tapi di Indonesia nggak bisa kayak gitu. I guess essence-nya tuh di sini adalah just being like more apa ya, comfortable and like safer, feel safer as a woman ya. Itu sih yang kayak dari topik ini tuh yang kita mau angkat, karena kita jadi nggak bebas gitu jadi woman. Selalu ada insecurity, selalu ada kayak pikiran-pikiran di belakang benak kita bahwa kayak it's not gonna work well gitu. Gue pernah dikasih tip nih sama kakak gue, Saf. Kalau misalnya kayak lo lagi liatin tukang gitu, lo pura-pura ngupil aja. Langsung ilfil gitu ya? Langsung ilfil. Gue kan mobil gue agak transparan kan. Lain lah, gak cuma truk doang. Ngeliatin, gue bener-bener langsung pura-pura ngupil, Saf. Gue kayak anjing nih, gue kasih ngupil ya. Terus dia bener-bener kayak oke, langsung gak ngeliatin. Kayak stop bikin kita gak nyaman ya. Stop bikin gue acting kayak gitu kan. Taktik bagus ya kan? Bisa kan kayak gitu kan. So iya sih, kayak inti dari topik ini, dari kita ngomong panjang lebar barusan adalah lo jangan deh jadi kayak gado-gado aja sih, ikut campur gitu loh. Oke, sorry, term gado-gado tuh kayak term di SMA. Kenapa gado-gado sih? Karena isinya campur-campur ya. Iya, exactly. Kayak ada nggak? Gue inget banget di SMA. Nah, pas SMA tuh kayak ada teman kita. Gue lupa siapa. Gue inget. Bilang kayak lo jangan ikut campur deh, kayak gado-gado aja gitu kan. Akhirnya kita adopt that term. But basically jangan ikut campur kayak gado-gado lah. Semua orang punya apa ya, choices mereka sendiri, punya decision thinking mereka sendiri gitu. Jadi kayak be understanding of other people, dan kalau misalkan kayak they're not hurting you, they're not like suffer gitu, ya udah let it be, let it be. Kalau kayak itu gue salah lirik tadi gitu gak sih? Gak tahu kan. Ya pokoknya intinya
gue yakin banget di sekitar kita atau masing-masing orang itu ada hal-hal yang lebih penting lagi untuk dibicarakan, ada hal-hal lebih penting lagi untuk dilakuin. Jadi nggak usah lah nyinyir lagi lah gitu. Dan kalaupun lo lagi bosen, lo main Instagram, lo asal komen-komen tuh juga udah deh, mendingan lo buat konten kreatif, lo bikin TikTok, ya lo bikin podcast kayak kita gini. Still Ayo. like still better than like doing that, ya nggak sih? Gitu. Dan one thing that gue mau gue mau tambahin, ini klise, tapi kayak don't judge a book by its cover. Setuju. Karena kayak gue udah tinggal di banyak banget diverse community, dari di Canada, dari gue tahu kan pernah kerja di Makassar 4 bulan, kayak lo tuh bener-bener deh, aduh, gue terinspirasi deh sama lo, gila. Tapi kayak dari all those experiences, kayak gue akhirnya sadar gitu loh, kayak dude, orang-orang yang lo tadinya misalkan stereotype di community lo, kayak nih orang gini, kalau orang kayak gini tuh gini, they're not like that. Lo once you go across that stereotype, lo akan tahu nih orang kayak, oh kayak dia berpakaian begini, tapi di community gue tuh kayak dibilangnya begini, jelek atau segala macam. Ternyata once lo kenal orang ini, oh baik banget orangnya. Tapi ada juga orang yang kayak di community gue, misalkan ya pas gue belum kayak belum ke diverse communities itu, dibilangnya adalah kayak, oh kalau orang kayak gini baik tuh orangnya, sopan berarti gitu-gitu. Tapi kenyataannya kayak, oh banyak banget yang kayak melanggar hukum lah atau segala macam, you know. Jadi kayak belum, it doesn't guarantee that if you dress like, you know, nutupin aurat apa segala macam, kayak lo baik orangnya. Dan gue juga pernah lihat meme yang kiri pakai kerudung, yang kanan pakai baju kebuka, terus di bawahnya kayak yang pakai kerudung tuh misalnya baik, sayang keluarga, bla 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 bla. Sementara yang pakai tank top tuh pelakor, gini-gini kayak come on guys. Dan apalagi pas gue golf, lo tau kan golf bajunya ya sebenarnya biasa aja, cuman gue nggak tau kenapa di idea of cewek golf simpenan gue kayak gue gak nyaman banget untuk seseorang yang beneran mau serius golf, kayak ayolah kita ubah stereotip kayak gitu. Padahal baju lo panjang, kayak celana panjang, polo shirt gitu kan? Iya, tapi kayak yang nggak tahu mungkin di mindset mereka tuh udah seperti itu gitu. Makanya ini mumpung kita kan masih muda gitu, dan ya trying to educate like other people lah. Tapi obviously the best way to educate people is through conversations, right? Betul. Jangan kayak lo salah. Ya, kita nggak usah nunjuk dulu. Exactly. Good conversations is a good way to like change people's perspectives, right? So ya makanya kayak ya udah yuk kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Ngobrol-ngobrol aja. Gue sama Safira siap untuk mendengarkan cerita kalian. Ngerti gak sih, kayak kita pretty open kalau kalian mau ngomongin apa aja gitu. Nah, mungkin nanti di podcast episode 3 kita bakal ngomongin hal yang lebih serius, atau mungkin kita bakal ngundang tamu guys, mungkin yang punya pengalaman sama gitu. Nah, stay tune aja guys. Gue sama Safira ya terbukalah untuk mendengarkan curhatan-curhatan kalian. Okay, I guess this is it for episode 2 ya. Yeah. Alright, see you next time. Have a good weekend, guys. Bye-bye. Stay safe, guys.